Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam keadaan sehat. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik, Pak Guru cek dulu kehadirannya ya, Nak. Baik, hari ini yang tidak hadir siapa saja? Nurholis. Kemudian siapa lagi? Sabrina. Yang tidak hadir karena apa alasannya? Oh, sakit. Yang hari ini dalam keadaan sakit diberikan kesehatan kembali dan bisa belajar seperti bagaimana biasanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, di minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang apa saja? Nah, jadi pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan tentang pondok pesantren sebagai keislaman dan keaslian Indonesia? Oke, Mas Zaki. Pendidikannya identik dengan keislaman sekaligus asli dari Indonesia. Oke, dari Mas Zaki bahwa pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang identik dengan keislaman dan asli berasal dari mana? Indonesia. Coba, kita akan lanjut dalam sebuah motivasi. Nah, coba di sini ada sebuah kata-kata motivasi yang Pak Guru buat sendiri. Coba anak-anak baca. Kemanapun kemanapun anak-anak pergi, ilmu itu tidak akan berat untuk dibawa. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu apa? Tentang pondok pesantren. Tadi ada dalam unsur-unsur pondok pesantren, ada yang disebut dengan apa? Santri. Nah, santri dalam pondok pesantren ini menimba berbagai macam ilmu, terutama ilmu apa? Agama. Mereka gigih dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, dalam kegiatan pembelajaran di kesempatan hari ini, nanti kita akan menggunakan suatu metode, metode pembelajaran, namanya cooperative learning. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan juga menggunakan suatu metode, yaitu metode TGT, Tim Game Turnamen. Nah, jadi Pak Guru setelah menjelaskan materi, kemudian kalian berkelompok, belajar di dalam kelompok, kemudian setelah kalian belajar di dalam kelompok, nanti ada turnamen. Ya, ada turnamen dalam sebuah permainan. Setiap kelompok akan mengerjakan soal-soal nanti yang akan Pak Guru tampilkan di depan kelas, di papan tulis, kemudian akan diberikan nilai dalam setiap jawaban yang sudah kamu jawab nanti dalam kelompok. Nah, nilai siapa yang paling tinggi? Nah, itulah nilai kelompok yang terbaik. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan laksanakan untuk penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Masuk ke materi yang akan kita pelajari, anak-anak ya. Nah, nanti di materi ini Pak Guru jelaskan sekilas, yaitu di bab yang ketiga, lanjutan di minggu yang kemarin. Materinya tentang apa anak-anak? Nah, beberapa pesantren penting yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian pesantren sebagai pencetak para
dai. Nah, coba Pak Guru tanya, di daerah kalian ada pondok pesantren atau tidak? Nama pondoknya apa? Oh, Pondok Al-Wafa. Peran dari pondok pesantren ini apa saja? Apa? Mencetak para penghafal Al-Quran. Selain mencetak para penghafal Al-Quran, apa perannya juga? Mendakwahkan Islam atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, itulah manfaat dari mempelajari ini. Ya, nanti setelah kalian mengetahui pesantren-pesantren penting yang ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kita hubungkan juga dengan kondisi yang ada sekarang. Di mana? Contohnya di lingkungan kita semuanya ada pondok pesantren. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, di sini kalian akan menganalisis beberapa pesantren penting yang ada di Pulau Jawa. Menganalisis beberapa pesantren penting yang ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Kemudian kalian harus menganalisis juga pesantren sebagai pencetak para dai. Ya, untuk materi pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, ya. Kemudian pondok pesantren ini tersebar di berbagai wilayah, ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan juga di Pulau Sulawesi, dan di beberapa daerah yang lainnya. Oke, ini yang pertama. Nah, yaitu pondok pesantren yang ada di mana? Di Pulau Jawa. Nah, yang pertama ada pondok apa? Pondok pesantren Tegal Sari. Yang ke-8. Nah, ini pondok pesantren penting yang ada di Sumatera. Yaitu apa? Pondok pesantren Subulus Salam. Ada pondok pesantren As'adiyah, didirikan oleh siapa? Kiai Haji As'ad, ya, yang ada di Sulawesi. Nah, itulah pondok pesantren penting yang ada di Sulawesi. Baik anak-anakku semuanya, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang beberapa pesantren penting yang ada di mana? Di Indonesia. Setelah Pak Guru jelaskan, kira-kira ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah Pak Guru jelaskan? Saya Pak. Silakan Mas Hafiz, apa yang ingin mau ditanyakan? Mengapa pesantren-pesantren tersebut disebut penting di Indonesia? Jadi pertanyaannya adalah mengapa pesantren-pesantren tersebut yang tadi dijelaskan adalah pesantren penting yang ada di mana? Di Indonesia. Coba silakan siapa yang akan mau menjawab? Oke, silakan Mas Bayu. Karena pesantren tersebut adalah pesantren tertua di Indonesia dan menjadi pelopor berdirinya pesantren yang lain. Lain jawaban dari Mas Bayu. Coba siapa lagi yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Afi tadi? Oke, Mas Zaki. Silakan Mas Zaki untuk menjawab pertanyaannya. Karena dari beberapa pesantren tersebut berperan dalam perjuangan bahasa Indonesia. Pesantren-pesantren tersebut ini berperan penting dalam apa? Perjuangan bangsa Indonesia. Jawaban dari teman kalian, ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Oke, kalau tidak ada, sekarang kalian akan Pak Guru bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, ya, balik ke kelompok. Kalian nanti belajar di dalam kelompok, kemudian mendiskusikan. Setelah selesai mendiskusikan, nanti kita akan masuk ke dalam permainan, dalam tim games turnamen. Silakan untuk kelompoknya bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk bergabung. Sekarang kalian sudah berkelompok, ya, sudah duduknya dalam satu kelompok. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD. Kalau ada kesulitan dalam belajar kelompok, kalian silakan bertanya kepada Pak Guru. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Pak Guru bagikan ya. Oke, silakan mulai belajar di dalam kelompok.
jangan lupa identitasnya diisi terlebih dahulu. Pak Guru, saya ingin bertanya, Ya, bagaimana Mas Bayu? ini cara mengerjakannya seperti apa? Gimana ya? Oke, yang itu ya. Nah, ini cara mengerjakannya. Di sini kan ada nama-nama pondok pesantren, ya. Di sini ada lokasinya. Nah, kamu tarik garis mana yang cocok. Yang di Jawa Barat itu pondok pesantren yang mana, kalau Anda ketemu sudah ketemu baru di garis. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah selesai berdiskusi di dalam kelompoknya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tim games turnamen, ya. Pak Guru akan jelaskan peraturannya. Nah, yang pertama, nanti anak-anak semuanya maju dalam setiap kelompoknya ke depan arena permainan. Nah, di sana ada arena permainan. Dalam kelompok ini, kalian setiap orang, setiap anggota kelompok harus menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam kertas karton di depan. Sekarang silakan anak-anak semuanya berdiri. Pak Guru tentukan ya, ini adalah kelompok kuning, ini kelompok merah, ini kelompok hijau, ini kelompok ungu, dan ini kelompok biru. Ya, sudah siap? Oke, sekarang semuanya berdiri, kemudian menghadap di depan arena permainan. Silakan berdiri. Oke, anak-anak, sekarang kalian sudah ada di dalam arena turnamen ini. Siap ya? Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya. Ya, selesai. Oke, silakan duduk. Ya, baik. Kalian tadi semuanya sudah melaksanakan game turnamen. Gimana? Seru ya? Oke, sekarang kita bahas hasil dari jawaban yang sudah kalian jawab. Dan inilah hasil dari perolehan setiap kelompok. Ya, kelompok kuning memperoleh nilai 95. Tepuk tangan. Kelompok merah mendapatkan nilai 75. Tepuk tangan. Kelompok hijau memperoleh nilai 55. Oke. Kelompok ungu memperoleh nilai 75. Oke. Dan kelompok terakhir, kelompok biru memperoleh nilai 95. Tepuk tangan. Baik, di sini ada dua kelompok ya, ada dua kelompok yang nilainya sama, yaitu nilai 95, yaitu kelompok kuning dan kelompok biru. Silakan maju ke depan, ketua kelompoknya Mas Bayu dan Maura. Silakan maju ke depan. Silakan, sini, ya maju ke depan. Nah, tepuk tangan. Nah, itulah tadi game turnamen ya. Semuanya sudah bagus, sudah bisa melaksanakan game ini. Ya, baik anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah melakukan game turnamen ya. Bagaimana? Seru apa tidak? Ya, baik. Setelah kalian selesai melaksanakan game turnamen tadi, nah saatnya kita mengambil kesimpulan ya dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Silakan Pak Guru akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Pondok pesantren di Pulau Jawa antara lain Pondok Pesantren Tegalsari dan Pesantren Alhamdaniyah. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu tadi kesimpulan yang pertama diambil oleh Mas Tama. Kemudian ada lagi pesantren yang lain yang ada di Pulau Jawa yang selain disebutkan oleh Mas Tama. Apa? Coba pesantren apa yang ada di Jawa? Pondok Pesantren Remas. Kemudian Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian ada Pondok Pesantren
Al-Huda. Nah, itulah beberapa pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Oke, sekarang pondok pesantren yang selain ada di Pulau Jawa. Siapa yang akan menyebutkan? Oke, silakan. Pondok yang ada di Sumatera adalah Pondok Pesantren Subulus Salam. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Maura, yaitu pondok pesantren yang ada di mana? Sumatera, yaitu pondok pesantren apa? Subulus Salam. Oke, selain yang ada di Sumatera, coba pesantren apa lagi? Silakan Mbak Novi. Pondok pesantren yang ada di Kalimantan adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang ada di Sumatera. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan lakukan penilaian. Kalian mengerjakan di dalam Google Form. Nah, mulai dari itu, apakah HP-nya sudah disiapkan? Sudah, oke, baik. Silakan anak-anak masuk ke dalam web, dalam Google Form. Sudah selesai mengerjakannya? Oke, kalau sudah selesai, ini adalah penilaian yang terakhir ya. Nah, ini adalah penilaian keterampilan ya. Tugasnya di rumah secara berkelompok anak-anak membuat peta konsep. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Contoh, nah bikin peta konsep apa? Yaitu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren penting yang ada di Indonesia yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Bisa dipahami ya? Oke, nah tugasnya selama 1 pekan atau 1 minggu berkelompok dikumpulkan di minggu yang akan datang. Bagaimana anak-anak hari ini? Pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Kira-kira ada yang kurang atau tidak? Tidak. Terima kasih kalau tidak ada ya. Di minggu yang akan datang kita akan mempelajari bab yang baru yaitu tentang kearifan lokal atau tradisi-tradisi Islam yang ada di Indonesia dan nilai-nilai Islam yang ada di dalam masyarakat. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.